Shalom, selamat siang bagi kita semua dimanapun saat ini saudari-saudari berada. Saya ucapkan salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Pada siang ini saudara-saudara, kita akan membahas satu topik. Ini merupakan respon saya sebenarnya terhadap video yang beredar, yaitu tentang gen antikristus ya. Dan seperti yang saya umumkan sebelumnya, segmen-segmen tambahan dalam channel saya itu akan tayang di siang hari. Dengan harapan ya ketika istirahat siang santai-santai bisa belajar firman Tuhan. Nah, kali ini kita dalam segmen requested topic ya, atau topik yang permintaan, karena ini terkait dengan video yang beredar ya, yaitu khususnya tentang gen antikristus. Itu terkait dengan vaksin ya. Dan saya sudah mendengarkan videonya. Menurut saya saudari-saudari juga sudah banyak menonton videonya, sehingga saya merasa tidak perlu mencuplik di dalam video ini. Tetapi saya hanya mencoba nanti mengulang apa yang disampaikan, intisari yang disampaikan melalui video tersebut, karena memang video itu sudah dihapus ya, karena dianggap menyesatkan oleh Keminfo. Nah, dari beberapa komentar yang saya baca, tentu banyak komentar-komentar, dan sudah banyak dikomentari juga karena hari itu saya diminta menanggapi apa tanggapan saya, kajian saya, lalu saya buat kajian teologisnya ya. Jadi mengkaji lebih secara teologis, tentu karena ini merupakan kajian teologis ya. Memang banyak sekali ya, kalau kita lihat di dalam video itu ada beberapa terkait sebenarnya. Yang pertama bicara suara Tuhan, kemudian nanti antikristus, kemudian gen antikris. Ini pasti nanti ada hubungannya dengan angka 666, dan juga ini berbicara tentang air menjadi darah Yesus Kristus. Nah, ini kita akan bahas satu persatu, dan supaya tidak terjadi kesalahpahaman, saya meminta ya saudara-saudari supaya menyimak videonya dari awal sampai akhir. Ya, memang saya mencoba membahas satu persatu atau segmen per segmen, dan ini berkelanjutan satu sama lain ya, supaya sekali lagi supaya tidak terjadi kesalahpahaman, silakan menyimak dari awal sampai akhir ya. Ya, ada beberapa hal yang mau kita bahas seperti yang saya sampaikan ya. Ini beberapa. Yang pertama, nanti ini rendernya yang pertama kita dalil kajiannya dulu ya. Sebelum kita kaji tentu harus ada dalilnya atau dasar-dasarnya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas yaitu suara Tuhan. Kemudian nanti mengenai antikristus dalam pemikiran Rasul Yohanes ya. Karena kata antikristus itu kita bisa temukan di tulisan Rasul Yohanes, dan sehubungan ya angka 666 juga itu ditulis oleh Yohanes ya. Kemudian nanti kita bahas gen antikristus, kemudian air menjadi darah ya. Sekarang kita mulai yang pertama, dalil kajiannya. Nah, yang pertama kita saudara-saudara harus sepakat terlebih dahulu bahwa firman Tuhan adalah otoritas tertinggi. Sekali lagi, firman Tuhan itu adalah otoritas yang tertinggi. Saudara, kalau kita masih punya otoritas ganda, apalagi sampai sejajar dengan firman Tuhan, ini nanti yang menimbulkan kekacauan. Saudara, kalau kita membaca
kitab Korintus, 1 Korintus, khususnya di 1 Korintus 14, kemudian 12, 13, 14, kita tahu di situ Rasul Paulus banyak berbicara karunia-karunia. Memang kita ketahui bahwa salah satu jemaat yang dewasa rohaninya pada saat itu, yaitu jemaat di Korintus. Tetapi di sisi lain, salah satu jemaat yang paling banyak bermasalah juga, ya Korintus, khususnya berupa karunia-karunia rohani. Nah, kalau kita tidak punya ukuran, kalau kita tidak punya standar untuk menguji, maka kita akan kebingungan. Firman Tuhan jelas berkata, ujilah segala sesuatu. Maka sekalipun orang mengatasnamakan Tuhan, kita perlu uji terlebih dahulu. Tentu ujiannya apa? Seperti yang saya katakan, kita harus sepakat bahwa firman Tuhan adalah otoritas yang tertinggi. Maka firman Tuhan inilah yang menjadi standar kita mengukur segala sesuatunya. Karena kita harus sepakat seperti yang tadi. Bahwa sekali lagi, yang pertama, firman Tuhan adalah otoritas tertinggi, maka tidak ada standar ganda. Maka segala sesuatunya harus kita uji. Yohanes jelas berkata bahwa pengilhaman sudah ditutup. Kalaupun ada sekarang, itu berupa seperti inspirasi atau pencerahan. Ya, kita tidak membatasi itu, tapi yang pertama dulu kita harus sepakat bahwa kita harus uji sesuai dengan firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan adalah otoritas yang tertinggi. Yang kedua, yang mau saya sampaikan adalah firman Tuhan cukup untuk mengajar kita jalan keselamatan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi, saudara-saudara, firman Tuhan itu cukup untuk mengajar kita jalan keselamatan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka menurut saya, saudara-saudara, tidak perlu lagi ditambah-tambahkan. Firman Tuhan ini aja yang tertulis di 66 kitab ini, kita bergumul untuk menerapkannya. Ya, banyak sekali firman Tuhan, banyak sekali. Tentu menerapkannya saja kita banyak kendala-kendala. Ya kita harus jujur ya, kadang-kala kita jatuh bangun. Kalau misalnya sampai ditambahi lagi standar-standar ganda, ya mengatasnamakan suara Tuhan, ya kita harus uji dulu. Ya, kita harus uji dulu benar atau tidak. Kalau kita percaya begitu saja, itu akan menimbulkan kebingungan, akan menimbulkan, bisa bahkan menimbulkan kesesatan. Karena apa? Sudah banyak yang terjadi mengatasnamakan Tuhan Yesus, mengatakan suara Tuhan, faktanya enggak ada. Faktanya enggak ada. Itu sebabnya saudara-saudara, kita perlu uji terlebih dahulu. Terbukti atau tidak. Terutama nanti ini berkaitan dengan vaksin ya. Nah, tentu ini pembuktiannya tentu berbeda lagi ya. Tapi hari ini kita lebih kepada kajian teologisnya. Oke. Kita lanjutkan yang ketiga dalilnya, yaitu segala sesuatu kita harus uji berdasarkan firman Tuhan. Tadi saya sudah tegaskan di situ, karena firman Tuhan yang menjadi acuan bagi kita, maka kita uji sesuai dengan firman Tuhan. Jadi nanti beberapa statement-statement yang ada di dalam video tersebut, ya, kita akan kaji berdasarkan firman Tuhan. Ya. Sekali lagi saudara-saudara, saya juga tidak menutup kemungkinan kalau misalnya mau berdiskusi di kolom komentar, saya juga sangat terbuka untuk hal itu. Ya. Jadi menurut saya dalil itu sudah cukup dan sangat tegas ya. Sangat tegas bahwa
firman Tuhan adalah otoritas tertinggi, bahwa firman Tuhan itu cukup mengajar kita untuk mengajarkan jalan keselamatan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan segala sesuatu kita harus uji ya berdasarkan firman Tuhan. Itu dalil-dalilnya, kemudian kita coba cek satu persatu ya. Kemudian ini berbicara tentang suara Tuhan ya. Yang pertama Saudara, Tuhan masih berbicara sampai hari ini dengan caranya sendiri. Kita harus percaya itu, bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Allah yang hidup, Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang Maha Kuasa, dan sampai hari ini Dia masih berbicara. Dia bisa berbicara dengan berbagai cara. Ya, tetapi saudara-saudara, kita tidak harus mencari suara-suara sebenarnya, boleh-boleh saja. Karena sekali lagi, firman Tuhan ini sudah cukup. Tapi kalau misalnya kita cari untuk konsumsi secara pribadi, sah-sah saja, ya sah-sah saja. Tapi kita harus uji terlebih dahulu. Sebenarnya itu yang penting, ya. Yang terpenting di situ. Kita pribadi pun harus menguji terlebih dahulu sebelum menyampaikan kepada umum, karena itu bisa menimbulkan kebingungan di antara umat Tuhan. Sekali lagi, Tuhan bisa berbicara sampai saat ini dengan caranya sendiri, termasuk ya ketika berdoa lalu berbicara, tentu mudah saja bagi Tuhan, ya tentu mudah saja. Kalaupun saudara mau mencari-cari, boleh-boleh saja, tetapi harus diuji, ya. Lah, yang tertulis ini aja kita bisa melakukan, itu sudah luar biasa. Tapi kalau misalnya mau cari, silakan saja. Tapi ingat, harus diuji terlebih dahulu. Dan kalau sudah diuji, terbukti, barulah boleh kita sampaikan. Ya, karena Tuhan tentu bisa saja berbicara kepada kita hanya secara pribadi, dan itu hanya untuk kita, bukan untuk orang lain. Bisa saja tentu, kita nggak bisa batasi dengan itu. Tetapi yang perlu digarisbawahi, segala sesuatunya harus diuji. Karena apa? Karena iblis pun bisa berubah menjadi malaikat terang. Lah, malaikat terang loh. Dan Yesus juga sudah mengatakan ada nabi-nabi palsu. Tentu, kenapa dibilang nabi palsu? Ya mereka tentu mengatasnamakan Tuhan. Nggak mungkin dibilang, dengarlah ini atas suara iblis. Tidak ada yang mau dengar. Ya, jadi kita sepakat bahwa Tuhan masih berbicara sampai saat ini dengan caranya sendiri, tapi kita harus uji dulu segala sesuatu. Ya, jangan sampai bertentangan dengan firman Tuhan yang tertulis. Ya, yang kedua yang mau saya sampaikan, suara Tuhan pasti tidak bertentangan dengan firman yang tertulis. Nah, saya sudah sampaikan itu, saudara. Kalaupun Tuhan berbicara ya kepada kita, itu tidak akan bertentangan dengan yang tertulis, firman Tuhan yang tertulis. Ya, karena menurut saya ya, Tuhan itu sangat konsisten dengan kekudusannya. Artinya apa? Kalau Tuhan sudah berfirman dan sudah mengilhamkan firman yang tertulis ini, dan ini sudah cukup bagi kita, maka saya yakin, dan itu sudah ditutup, maka Tuhan sangat konsisten dengan firman yang tertulis ini. Artinya, kalaupun Tuhan mau berbicara, ya, kalaupun Tuhan mau berbicara, itu memberikan pencerahan akan firman yang tertulis. Sekali lagi, kalaupun Tuhan mau bicara, itu memberikan pencerahan akan firman yang tertulis. Jadi, menjelaskan firman yang tertulis supaya kita lebih memahami. Ya, kalau ada istilah bilang pewahyuan, tapi selama pewahyuan yang dimaksud di situ pencerahan, nggak masalah ya. Tetapi bukan pengilhaman. Ilham sudah ditutup.
Jadi kalaupun Tuhan berbicara, maka dia pasti memberi pembicaraan tentang penyingkapan seperti ada yang tertulis. Jadi sekali lagi, Tuhan masih bisa berbicara, tapi kita harus uji dulu, buktikan dulu. Kalau sudah terbukti, baru kita bisa sampaikan. Supaya tidak menimbulkan kebingungan bagi jemaat, apalagi sampai kita salah. Itu sebabnya seperti yang saya katakan, Tuhan pasti berbicara sesuai dengan firman yang tertulis. Tidak akan bertentangan, ya. Tidak akan bertentangan dengan firman yang tertulis. Kalaupun dia berbicara, dia pasti berbicara untuk memberikan pencerahan. Ada mungkin firman Tuhan, ayat-ayat yang sulit kita pahami. Kita udah berusaha bingung. Ya, ketika kita belajar, oh ternyata ini maksudnya. Oh ternyata ini maksudnya. Ya, saya pribadi mengalami yang demikian. Ya, jadi menolong saya untuk memahami firman yang tertulis. Jadi kalau untuk menambah, ya kita harus uji dulu. Ya, saya yakin tidak ada lagi penambahan. Ya, tidak ada penambahan karena sudah ditutup. Ya, oke, kita sudah sampai tadi di suara Tuhan. Sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Ya, ini satu kajian yang menarik menurut saya, yaitu tentang antikristus, ya, antikristus dalam pemikiran Rasul Yohanes. Nah, kita harus, karena nanti yang kita bahas berkaitan dengan kitab Wahyu, ya, dan kita juga bisa melihat di tulisan-tulisan Rasul Yohanes lainnya, ya. Oleh sebab itu, kalau saudara searching, ya, kata antikristus, ya, itu akan terdapat 4 kali dalam tulisan Rasul Yohanes, yaitu 1 Yohanes 2 ayat 18, kemudian 2 ayat 22, 4 ayat 3, kemudian 2 Yohanes 1:17. Pertanyaannya, siapakah antikristus, ya? Antikristus dalam pemikiran Rasul Yohanes, ya. Karena kita harus tahu mindsetnya saat itu, ya. Pemikiran Rasul Yohanes pada saat menulis tulisannya kepada jemaat pada saat itu. Ya, artinya kita harus memahami konteksnya pada saat itu. Ya, kita tidak bisa menerjemahkan pemikiran Rasul Yohanes dalam konteks masa kini. Harus dipahami dalam konteks pada saat dia menulis, ya, supaya tidak salah paham. Nah, kata antikristus itu diterjemahkan dari kata antikristos, ya, terdiri dari 2 kata, yaitu anti dan Kristus, yang berarti anti terhadap Kristus ataupun Mesias. Kita lanjutkan lagi. Ya, antikristus dalam pemikiran Yohanes adalah seorang pemimpin religius yang ingin menggantikan Mesias. Itu yang pertama. Jadi harus yang pertama dikatakan kalau kita melihat di dalam kita buka 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat 18, ya. Kita baca. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu terakhir.
Karena kalau kita perhatikan, ya, oke, kalau kita perhatikan yang, oke, sebentar ya, kita cek dulu dia di, oke, oke kita cek ya, 1 Yohanes 2:18. Oke, kalau saudara perhatikan di sini bentar ya. Oke, kita lihat secara gramatikalnya dulu, karena itu akan menolong kita. Yang pertama kita cari antikristus ya. Kalau saudara perhatikan, antikristus yang pertama di sini adalah singular ya. Jadi artinya memang benar seperti yang dikatakan seorang antikristus. Nah, jadi seorang antikristus yang dimaksud itu adalah yang dia adalah pemimpin religius, yang saya bilang tadi, dia adalah pemimpin religius yang ingin menggantikan Kristus. Tapi bisa saja pemimpin tidak yang terlihat religius tapi bukan religius. Bisa saja pemimpin politik atau pemimpin bangsa yang berkuasa yang menolak ya atau yang mencoba menjadi juru selamat ya. Jadi akan ada orang seperti itu ya. Jadi Yohanes berkata akan ada satu orang antikristus, pemimpin ya, bisa saja pemimpin religius atau pemimpin politik yang mencoba menggantikan Mesias. Yang kedua, kalau kita perhatikan di ayat berikutnya, dibilang sekarang telah bangkit banyak antikristus. Nah, kita cek secara gramatikal ya. Secara gramatikal antikristus yang kedua itu dia ruler ya. Jadi dari antikristus menjadi antikristoi. Jadi dia ruler. Jadi jamak. Berarti pada saat Yohanes menuliskan surat ini kepada jemaat saat itu, antikristus itu sudah banyak. Nah, antikristus yang sudah banyak ini, kalau kita pahami dalam pemikiran Rasul Yohanes, ini adalah nabi dan guru palsu yang mengajarkan kesesatan. Sekali lagi, antikristus yang berbentuk ruler ini adalah nabi atau guru-guru palsu yang mengajarkan kesesatan. Jadi antikristus yang bersifat tunggal itu berarti sudah ada, itu sudah dibuatkan. Ya, akan ada seorang. Ya, dia bersifat pemimpin religius atau politik yang mencoba menggantikan Mesias atau Kristus. Nah, kemudian sekarang sudah banyak. Sudah banyak. Jadi memang ada nanti untuk satu pemimpin, tapi juga ada yang sudah banyak, yaitu nabi palsu dan guru palsu. Jadi antikristus dalam pemikiran Yohanes ya, itu adalah yang pertama pemimpin politik atau pemimpin religius yang mencoba menggantikan Mesias ataupun Kristus. Ya, dia tidak hanya menolak, bahkan ingin menggantikan. Yang kedua antikristus dalam pemikiran Rasul Yohanes adalah
guru dan nabi-nabi palsu. Ya, jadi itu adalah antikristus dalam pemikiran Rasul Yohanes. Nah, jadi sekarang kita sudah paham nih. Jadi kalau kita berbicara antikristus, ya berarti seorang pemimpin, ya bisa saya tambahkan ya, pemimpin religius atau politik ya, politik, oke, okay, yang ingin menggantikan Kristus. Kemudian antikristus adalah nabi ataupun guru-guru palsu yang mengajarkan kesesatan. Jadi kalau dulu sudah dekat, maka sekarang waktunya sudah dekat. Nah, jadi antikristus seperti ini. Sekarang kita sudah punya gambaran tentang antikristus. Sekarang kita masuk ke angka 66. Biasanya kan yang sangat krusial kan ini ya. Salah satu yang krusial ini kan. Ya dari dulu memang sering kali dibahas ini yang angka 66 ini ya. Dan tentu ini banyak menimbulkan, kalau saya pribadi sempat juga ya merasa dulu sebelum belajar ya, kayaknya ngeri sekali seperti itu. Ini terkait dengan chip 66. Tentu sekali lagi pengetahuan kita itu memang sangat memengaruhi iman kita, hubungan kita dengan Tuhan. Maka kita perlu belajar firman Tuhan secara mendalam. Siapa saja di mana saja kita perlu belajar firman Tuhan. Saya tidak bilang saya sudah hebat, saya pun masih perlu banyak belajar. Nah, dari yang saya share ya sebagai kajian teologis malam ini, tentu ini dari hasil pembelajaran juga. Tentu belajar tidak hanya dari satu sumber, dari berbagai sumber. Kalau saudara tanya saya mempersiapkan ini lumayan juga. Sebenarnya saya persiapkan waktu saya masih di kampung itu. Saya sudah siap-siapin, kemudian coba teliti satu persatu, bahkan setelah sampai di sini pun saya coba meneliti satu persatu bahannya ini. Nanti di akhir, di bagian akhir saya akan tampilkan beberapa referensinya yang menurut saya rekomendasi untuk dikunjungi. Kalau referensi-referensi yang lain ya mungkin bisa menjadi pertimbangan lah. Jadi saudara-saudara, memang kalau topik ini banyak yang membahas, misalnya terutama dengan chip 66. Kan kalau kita ya simak ulang atau beberapa itu yang berkata, nanti ada yang berkata bahwa di vaksin itu kemudian akan dibuat chip 66 gitu. Boleh-boleh saja, saya tidak tahu apakah itu bisa dibuktikan atau tidak ya. Nah, itu yang saya bilang tadi, harus kalau yang begitu harus pembuktiannya harus ilmiah atau harus dibuktikan secara laboratorium. Kita tidak bisa hanya berkata tanpa pembuktian, apalagi ini berkaitan dengan ilmiah. Nah, itu harus dibuktikan. Oke? Oke, kita lanjutkan dulu, kita bahas 66 dulu ya. Oke, setiap budaya itu punya, kalau secara umum disebut itu numerologi ya. Saya pribadi saya pernah belajar numerologi juga ya. Nah, orang Yahudi menyebutnya itu gematria. Kalau orang Chinese mungkin Feng Shui ya. Sebenarnya di suku-suku Indonesia juga ada yang punya angka-angka itu ya.
yang saya tidak tahu semua nama-namanya, tapi saya yakin kalau secara umum namanya itu numerologi, ilmu yang pelajari angka-angka, dan masing-masing punya pengertian sendiri ya. Kalau saudara mau belajar secara pribadi bisa di googling kok ya. Itu nah, setiap budaya itu uh, punya angka yang atau makna angka yang berbeda. Misalnya kalau orang Chinese dia tidak akan mau angka 4 karena 4 itu si artinya mati. Ya, orang Chinese akan lebih suka angka 9. Sebaliknya, kalau dulu, ya saya nggak tahu sekarang apa itu masih ada, kalau zaman dulu orang Batak itu tidak mau namanya angka sia, karena sia itu sial. Itu masih saya pernah dengar dulu, ya tidak tahu sekarang. Artinya setiap setiap suku atau budaya itu akan punya penilaian atau pemaknaan tersendiri dengan angka-angka. Ya, itu kembali ke budaya masing-masing. Nah, kita harus ketahui bahwa Yohanes dia adalah seorang Yahudi yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Yunani atau disebut Helenistik. Karena pada zaman perjanjian baru, ya, pada zaman perjanjian baru itu bahasa yang mendominasi itu adalah bahasa Yunani. Itu sebabnya salah satunya alasan teks asli perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi pemikiran-pemikiran Yunani itu tentu saja bisa terserap seperti Yohanes menggunakan kata logos. Ya, itu sebenarnya dari konsep orang Yunani. Nanti pasti satu saat nanti akan kita ketemu dengan itu dan kita akan bahas itu juga ya. Tapi tidak usah terburu-buru. Oke? Nah, ketika Yohanes menggunakan angka atau gematria, maka angka yang dipahaminya itu pasti berbeda dengan angka yang kita pahami sekarang. Supaya kita tidak salah paham dengan angka yang dimaksud, maka kita harus masuk dalam pemikiran atau konteks pemikiran Rasul Yohanes pada saat itu. Karena ingat, dia menulis kepada jemaat pada saat itu yang mengerti konsep pikirannya. Ya, jadi ketika dia tulis surat itu, maka dia yakin jemaat pada saat itu mengerti bahasa yang dia pakai. Jadi pengertian zaman dulu dengan pengertian zaman sekarang itu pasti berbeda. Ya kalau saya sebagai orang Batak, saya tidak bermasalah dengan angka 6. Tidak ada masalah. Biasanya kalau orang Batak itu dulu nggak tahu, kalau sekarang saya nggak lagi sih. 9 juga nggak apa-apa. Ya kan? Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tergantung, tergantung konteksnya. Ya, ada suka angka 8 karena 8 itu tidak berujung. Ada juga suka angka 7 karena 7 sempurna. Nah, sekali lagi kita harus memahami konteksnya pada saat itu. Oke? Kita lanjut dulu. Ini saya agak pelan-pelan supaya tidak ada kesalahpahaman. Pendengar kitab Wahyu adalah orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Jadi pendengarnya saat itu orang-orang Yahudi. Berarti Rasul Yohanes ketika dia ketika dia berbicara angka 600
66 itu dalam pemikirannya konteksnya orang Yahudi. Ya, kalau di terjemahan Indonesia diterjemahkan 666, triple 6. Sebenarnya kalau angka Yunaninya itu adalah chi stigma. Ya, angka ini kalau dirubah, sebenarnya angka ini dirubah itu sekitar abad ke-5 dan 6. Ya, angka itu dirubah menjadi 666. Itu sebabnya kalau dalam bahasa Indonesia dirubah menjadi triple 6. Tapi kalau dalam bahasa aslinya jelas chi si stigma, jadi bukan triple 6. Nah, jadi itu pemahaman kita memang begitu. Nah, memang kita harus akui bahwa di dalam, kalau kita perhatikan teks sekarang juga ya, nanti kan kita lihat teksnya itu juga tidak menggunakan stigma ya, dia langsung menggunakan 600 dan 66. Oke, jadi sekarang kita sudah tahu stigma, maka selanjutnya kita pakai stigma. Nah, salah satu teks asli ya, salah satu teks asli itu kalau kita lihat tiar ya, tiar teks reseptus itu dia menggunakan stigma ya. Stigma ini salah satu teks yang terpercaya. Kemudian teks Nestle juga, karena Alkitab Indonesia itu diterjemahkan dari tiar dan teks Nestle ya. Jadi ini sebelum abad 5 ke 6 dia masih seperti ini ya. Si stigma. Oke, kita lihat di sini. Stigma 6, C 60, C maksud saya, C 600. Jadi angka C si stigma. Jadi 666 ya, tapi bukan triple 6. Itu triple 6 itu dalam pemahaman kita. Nah, kalau saudara buka juga satu konkordansi ya, strong konkordansi ini salah satu konkordansi yang dipakai sampai saat ini, bahkan ya strong ini dipakai lah dalam berbagai aplikasi. Kalau ini yang saudara lihat ini adalah Babel Hub. Kemudian kalau yang saya pakai ini, kalau saudara perhatikan, ya ini adalah aplikasi Logos. Ya, sebenarnya masih ada satu aplikasi yang sering saya pakai, yaitu Bible Walk. Termasuk juga Sabda ya, saya sering pakai juga. Nah, kalau di sini yang saya pakai ini Logos. Nah, ini Bible Hub, kalau saudara perhatikan, ya, di Bible Hub ini jelas tulisannya C stigma. Jadi di sini tulis original word atau kata asli ya. Jadi kata asli itu di situ adalah ya, yaitu C stigma. Oke. Seperti yang saya katakan, kita kalau mau belajar angka, maka kita harus memahami dalam konteks tersebut ya, supaya kita tidak mengalami salah paham. Sekarang kita coba lihat dalam konteks Yunani dulu ya. Oke. Stigma dalam konsep Yunani itu adalah sebuah tanda atau brand yang menempel di tubuh. Sekali lagi, stigma dalam konsep Yunani, ini kita bicara konsep Yunani ya dulu ya, nanti baru kita bicara konsep Yohanes ya. Itu berbicara tentang tanda atau brand yang menempel di tubuh. Nah, stigma ini biasanya digunakan pada budak. Nah, kalau stigma ditempelkan di badan budak, maka orang akan mengenali siapa tuannya. Nah,
Sedangkan stigma digunakan di tentara itu mengenali siapa komandannya. Ya, itu stigma angka 6. Jadi angka 6 itu di dalam konsep Yunaninya adalah menunjukkan siapa tuannya, ya, atau siapa komandannya. Jadi kalau misalnya benar chip 66 itu, chip 6 itu, 66 itu, ya itu menunjukkan siapa tuannya. Tetapi sekali lagi, yang di dalam Alkitab teks, ya, aslinya bukan menggunakan 666. Itu hanya terjemahan Indonesia. Oke, kita break dulu sejenak. Oke, kita lanjutkan ya. Ini Rasul Yohanes adalah orang Yahudi. Maka pemikirannya pasti pemikiran orang Yahudi. Sekali lagi, memang dia menggunakan angka Yunani. Saya yakin dia tahu pasti artinya itu. Nah, tetapi dalam pemikirannya dia tentu pasti punya makna orang Yahudi, ya. Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu dalam bahasa Yunani, dalam pemikiran atau mindset Yahudi, karena penerimanya juga orang Yahudi. Kita harus sepakat itu. Stigma harus dipahami dari mindset atau konteks Rasul Yohanes dan pembaca pada saat itu. Sekali lagi, stigma harus dipahami dari mindset atau konteks Rasul Yohanes pada saat itu. Nah, Rasul Yohanes sebenarnya sedang berbicara pada saat itu, yaitu tentang Kaisar Nero. Ya, sekali lagi kita coba lihat, ini saya sudah kutip. Ini gematrianya orang Yahudi, ya. Saya kutip dari Sarapan Pagi. Saya juga sangat merekomendasikan kalau saudara-saudari mau belajar banyak tentang Biblika, salah satu website yang saya rekomendasikan itu yaitu Sarapan Pagi, ya. Sarapanpagi.com. Nah, ini adalah gematrianya. Di sini ada paleo. Ini kemudian di sini ada yang klasik. Jadi setiap huruf Ibrani itu punya angka. Itu yang saya sebut di awal tadi, bahwa setiap suku atau budaya itu punya numerologi sendiri. Nah, orang Yahudi menyebutnya gematria. Ya. Jadi waktu Rasul Yohanes berbicara stigma, ya, sebenarnya yang dibicarakan itu adalah orang. Coba kalau kita buka ya Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan itu, ya. Jadi dia suruh menghitung. Hitung bilangan itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Ingat, dia yang dia maksud di sini manusia. Bilangannya adalah 666. Jadi Yohanes sebenarnya sedang berbicara kode di sini. Ya.
dia sedang memberikan kode. Karena kalau tidak pada kode, dia akan orang kalau dibaca, misalnya kalau disebut langsung di situ, itu akan membahayakan banyak orang. Tapi sekalipun ya, ya dia membuat kode pada saat itu, ya orang-orang Yahudi pasti memahami siapa itu, karena jelas dikatakan di dalam sini ya, itu jelas bilangan seorang manusia, berarti manusia ya, bilangan seorang manusia, berarti kode. Rasul Yohanes sedang kasih kode nih, kodenya ini loh. Nah, saya tidak sedang mempromosikan ya togel, tapi kalau orang yang sudah terbiasa togel, sebut angka udah paham. Ya, saya ingat dulu waktu SMP, saya pernah lah. Jadi kalau kita mau sebut seseorang gila, kita tidak sebut dia itu gila. Sudah 87 itu. Nah, 87 di situ yang orang yang mendengar yang sama dengan saya, dia paham. Yang kita maksud di situ adalah orang gila. Tapi kalau orang yang tidak tahu itu, ya mungkin bilang, oh dia sedang hitung-hitung itu. Karena apa? Karena tidak masuk dalam pemikiran pada saat itu. Demikian juga jemaat pada saat itu, ketika Rasul Yohanes berkata, ya, bilangan seseorang dan bilangannya 666, orang Yahudi saat itu sudah tahu siapa orangnya. Nah, orangnya itu adalah Kaisar Nero, ya. Dari mana buktinya? Ini adalah gematrianya, saya sudah tunjukkan di sini. Ini adalah gematrianya. Saudara bisa lihat di sini. Kemudian inilah hasilnya. Kaisar Neron Caesar, ya. Jadi Neron Caesar. Kalau bahasanya itu Neron Caesar. Ini dipengaruhi oleh bahasa Arab, ya. Bahasa Arab. Karena ada juga yang menulis Nero Caesar. Dia tidak menggunakan N, yaitu pengaruh bahasa, sehingga ada 616. Hanya saja memang kalau kita teliti dari berbagai, karena memang ada ribuan, ya, ribuan kopi, ya, atau salinan daripada naskah asli itu, dan yang menggunakan 616 itu hanya minor. Itu sebabnya lebih banyak menggunakan triple 6. Tapi yang dimaksud di sini adalah Neron Caesar, ya. Jadi saudara lihat di sini, kalau saudara total, ini jumlahnya 666. Jadi, yang dimaksud oleh Rasul Yohanes pada saat itu adalah yaitu Kaisar Nero. Kalau kita mempelajari survei Perjanjian Baru, kita akan menemukan bahwa Kaisar Nero itu dia sangat anti terhadap kekristenan. Bahkan saat itu Nero membakar kota lalu memitnah yang membakar adalah Kristen, sehingga terjadilah penganiayaan bagi orang Kristen pada saat itu, Kristen mula-mula. Jadi penganiayaan yang terjadi di Yerusalem pada saat itu karena fitnah. Nah,
ini sumbernya dari Survei Perjanjian Baru, saudara bisa baca di situ. Jadi ketika Rasul Yohanes berbicara 666, yang dia bicarakan adalah Kaisar Nero. Karena dia sangat anti dengan kekristenan. Karena dia sangat benci dengan kekristenan. Tentu kembali lagi seperti yang kita bahas pada sebelumnya, tentu bisa saja ada nanti pemimpin religius atau pemimpin politik yang sama dengan Kaisar Nero. Bisa saja. Itu sebabnya kita disuruh berhikmat. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke. Jadi sampai di sini bisa kita simpulkan bahwa chip atau kartu rapid itu tidak berkaitan dengan antikris, ya, tidak berkaitan. Karena itu merupakan satu eisegesis, ya, pemaksaan ke dalam Alkitab. Ya, yang sebenarnya yang dimaksud di situ adalah Nero. Ya tentu bisa saja nanti kalau boleh saya katakan Nero-Nero berikutnya bisa saja ada persis seperti itu, bisa saja karena memang pasti akan ada. Ya mungkin kualitasnya yang berbeda-beda. Jadi kalau ditanya mengenai chip 666 seharusnya dalam konteks ini sudah gugur, sudah tidak valid, ya. Sekarang kita mulai masuk kepada apa yang disampaikan, dikatakan kita tidak boleh menerima suntikan Sinovac karena di situ sudah disuntikan gen antikristus. Maka kita mulai bahas yaitu gen antikristus. Ya. Gen antikristus adalah unit pewaris sifat organisme yang hidup. Jadi kalau secara biologis itu gen itu bisa dilihat, ya, bisa dibuktikan. Lalu dikatakan kalau berarti kalau gen antikristus adalah sifat-sifat pewaris sifat-sifat antikristus. Jadi secara tidak langsung berkata siapa saja yang menerima ya vaksin Sinovac itu akan mewarisi sifat-sifat antikristus. Nah, sekarang karena kita berbicara gen, ya, karena kita berbicara gen berarti sebenarnya kalau gen itu ya bisa sebenarnya dibuktikan secara laboratorium, ya. Bisa dibuktikan secara laboratorium. Nah, pertama saudara-saudara, data yang direkam itu berdasarkan barcode vaksin. Jadi kalau saudara perhatikan di sini, ini adalah barcode-nya. Jadi siapa saja yang sudah menerima vaksin itu datanya akan terekam. Jadi datanya direkam itu berdasarkan barcode. Ya. Kemudian belum ada pembuktian ilmiah gen dalam vaksin tersebut. Ketika Tuhan memerintahkan Nabi Nathan menegur Raja Daud, ya, harusnya ada memerintahkan Nabi Nathan, ya. Nabi Nathan untuk menegur Raja Daud, Daud terbukti bersalah. Nah, jadi saudara-saudara, kalau suara Tuhan, maka harusnya itu terbukti. Nah, tapi sekali lagi saudara-saudara, karena ini berbicara vaksin, tentu pembuktiannya itu adalah, ya, pembuktiannya itu
harus pembuktian ilmiah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah apakah yang bersangkutan berani atau mampu membuktikan sampai pada pembuktian tahap klinis? Karena kalau Tuhan yang berbicara pasti terbukti. Tadi saya sudah kasih satu contohnya, yaitu ketika Tuhan menyuruh Nabi Nathan untuk menegur Daud. Nabi Nathan saat itu tidak tahu apa-apa, tapi Daud terbukti bersama. Nah, sama konteksnya. Tuhan berbicara kepada beliau bahwa jangan disuntikan karena di situ ada gen antikristus. Maka karena yang dibicarakan itu gen, maka bisa dibuktikan secara klinis. Jadi pertanyaannya, apakah beliau mau sampai ke sana atau tidak? Karena kalau tidak ada, ya itulah sebabnya dianggap menyesatkan. Karena apa? Memang karena berbicara klinis, ya pembuktiannya ilmiah. Kalau tidak ada pembuktian ilmiah, maka dianggap tidak valid. Ya, jadi kenapa sampai yang Keminfo menghapus itu dari YouTube? Ya karena memang tidak valid, belum ada pembuktian yang valid. Akan berbeda ceritanya kalau yang bersangkutan mengambil vaksin tersebut, kemudian meneliti dan membuktikan gen itu. Karena berbicara gen berarti antikrisnya sudah ada. Ya, sudah ada, kemudian gen itu dimasukin semua. Berarti sudah ada. Tapi pertanyaannya, antikristus yang mana? Sekali lagi, kalau di dalam kitab Yohanes kita tadi belajar apakah pemimpin politik atau religius yang ingin menggantikan Yesus atau nabi atau guru-guru palsu. Nah, itu pun harus jelas sebenarnya, ya. Kita lanjutkan lagi. Oh, ini saya tadi sudah. Oke. Sekarang kita lanjut berbicara ini air menjadi darah Yesus. Nah, ini memang menjadi satu pemikiran bagi saya. Kenapa harus air begitu? Apakah harus air? Apakah harus media? Nah, kenapa? Karena setelah saya pelajari dalam Alkitab, air berubah menjadi darah dalam perjanjian lama itu berbicara pula. Ya. Kemudian di dalam perjanjian baru, air berubah menjadi anggur, ya memang mujizat. Ya. Kemudian air berubah menjadi darah dalam PB itu merupakan cawan malapetaka. Nah, kalau kita lihat ya di dalam teks-teks yang sudah saya kutip di sini, belum ada teks dalam Alkitab atau saya belum menemukan, maksud saya, yang setuju bahwa air bisa menjadi darah Yesus. Nah, satu-satunya media, bukan satu-satunya, salah satu ya, media yang pernah diperintahkan ketika kita mendoakan orang sakit itu menggunakan minyak. Nah, tapi ini juga hanya salah satu media. Saya tidak memperhalakan minyak, tanpa minyak pun bisa.
Nah, kalau di dalam video itu saya simak itu diambil air segelas, kemudian didoakan sungguh-sungguh, maka air itu menjadi darah Yesus. Ini praktek yang seperti ini tidak ada dalam Alkitab. Ya, praktek-praktek seperti itu, oh ya, oke, ya, tidak ada dalam praktek Alkitab. Yang itu malah terkesan itu bukan praktek-praktek yang dilakukan oleh orang Kristen. Kalau mendoakan pakai minyak, itu ada ayatnya. Tapi kalau didoakan air supaya air menjadi darah Yesus, itu tidak ada ayatnya. Sekarang kan yang menjadi pertanyaan, apakah bisa seperti itu? Tentu yang menjadi pertimbangan kita, kenapa harus itu? Tuhan kita tidak terbatas, bisa saja seperti itu, bisa saja. Tapi apakah harus? Karena itu tidak, ya saya sih masih, saya sudah teliti, tapi siapa tahu saya masih misalnya kurang kurang teliti, saya pun masih belajar. Siapa tahu saudara-saudari bisa menemukan ayat yang mendukung praktek yang mendoakan air menjadi darah Yesus, dan itulah yang menjadi vaksin terbaik, ya boleh-boleh saja. Tapi sejauh ini yang saya temukan, itu tidak didukung oleh Alkitab. Di awal saya sudah sampaikan dalil bahwa kita harus uji dengan firman Tuhan. Kita harus sepakat bahwa firman Tuhan adalah otoritas tertinggi. Setelah kita telaah, itu tidak didukung oleh firman Tuhan. Itu sebabnya di awal tadi saya katakan, kalau itu untuk Tuhan bicara secara pribadi untuk saya pribadi, bisa saja. Bisa saja. Tapi kalau untuk disampaikan kepada umum, apalagi dijadikan satu doktrin, itu akan menjadi masalah. Karena itu apa? Pengalaman personal. Pengalaman pribadi kita bersama Tuhan, itu jangan sampai dijadikan doktrin. Sekali lagi, pengalaman kita pribadi bersama Tuhan, itu tidak bisa dijadikan doktrin. Saya pribadi punya pengalaman dulu waktu saya jerawatan, saya sudah habis segala cara. Saat itu saya sampai berdoa, serius saya sampai berdoa. Ya, saya berdoa, saya ingat hari itu, ya ini lagi ya, pengalaman saya pribadi. Saya disuruh Tuhan cuci muka 7 kali pada saat itu. Tapi tidak terjadi apa-apa. Tapi saudara bisa lihat sekarang sembuh. Nah, tapi saya nggak bisa menjadikan itu patokan karena apa? Itu hanya pengalaman saya pribadi saja. Ya kalau saya suruh yang lain tidak terjadi kan menyesatkan, bisa mengecewakan orang. Nah, itu sebabnya Alkitab juga mengajarkan supaya kita menguji dulu terhadap segala sesuatu. Lah, bagaimana kalau seandainya beliau mau menguji, artinya dia harus beli itu vaksin dulu, kemudian bawa ke ya ke satu laboratorium, buktikan bahwa di situ ada gen.
Sesudah itu barulah bicara. Nah, kalau tidak ada pembuktian secara ilmiah, apalagi kita berbicara terkait ilmiah, ya dianggap tidak valid. Sekarang kan itu kan disuntikkan, ya, disuntikkan. Jadi sekali lagi beberapa saya sudah sampaikan panjang lebar, ya, sebelum saya menyampaikan tanggapan saya terhadap video Gen Antikristus. Yang pertama tadi saya sampaikan bahwa kita harus uji segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Yang kedua, Tuhan tentu bisa bicara, ya, bicara kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja. Kita tidak membatasi itu. Tetapi kita harus menguji, ya, mengujinya dengan apa? Dengan firman yang tertulis. Saya percaya Tuhan pasti selalu berbicara sesuai dengan yang tertulis. Dia tidak akan berbicara bertentangan dengan bertulis. Kalaupun dia berbicara secara pribadi kita, biasanya itu menolong kita untuk memahami firman yang tertulis. Kalaupun ada seperti pengalaman special case seperti yang saya bilang tadi, saya disuruh cuci muka, ya, itu pengalaman pribadi. Saya tidak bisa jadikan suatu doktrin, ya. Saudara juga tidak usah ikut-ikutan. Karena bagi saya uh, itu pengalaman pribadi. Ya memang saat itu awal-awal tidak terjadi apa-apa saya lihat, tapi setelah lama kelamaan saya lihat semakin membaik, semakin membaik. Ada prosesnya. Dan memang sejak saat itu saya sudah berhenti menggunakan obat apa segala macam. Sudah saya hentikan. Sejak saya cuci. Lagi-lagi itu pengalaman pribadi. Tapi tidak bisa dijadikan doktrin. Sangat berbahaya. Ya. Kemudian yang kita khawatirkan yaitu kan tadi berbicara antikristus, ya. Nah, antikristus dalam pemikiran Yohanes yang pertama tadi saya berbicara akan ada satu pemimpin, bisa pemimpin politik atau pemimpin religius yang akan mencoba menggantikan Yesus. Tapi Yohanes juga bilang sudah banyak kok antikrisnya. Nah, yang banyak itu yang dimaksudnya itu adalah nabi palsu dan guru palsu. Jadi kalau bicara antikristus itu sudah banyak. Pada saat Yohanes bicara pun sudah banyak. Lalu kalau dibilang gen antikristus, siapa antikristusnya? Apakah gen yang dimaksud itu gen spiritual atau gen benaran? Tentu karena memang video itu langsung dihapus, ya saya pribadi juga tidak punya kontak dengan beliau, sehingga tidak bisa mengklarifikasi. Ya. Yang kedua, ketika Yohanes berbicara antikris dengan di situ disampaikan bilangan 66, ya itu bukan triple 6, tapi yang dia maksud pada saat itu adalah Kaisar Nero. Ya, jadi antikristus yang dimaksud dengan bilangan 6 saat itu adalah Kaisar Nero. Jadi itu adalah berbicara antikristus dalam pemikiran Nero. Kemudian yang selanjutnya tadi berbicara tentang gen antikristus. Ini memang sebenarnya hal yang paling krusial kan di sini. Kalau gen itu berarti bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, tadi saya kasih satu perbandingan dalam Alkitab. Ketika Tuhan berbicara, menyuruh Nathan berbicara kepada Daud, Daud terbukti bersalah. Nah,
memang tugasnya beliau sebenarnya membuktikan secara klinis bahwa di situ ada gen antikristus. Karena tidak terbukti secara ilmiah, maka dianggap tidak valid. Nah, tentu karena memang belum ada pembuktian, sejauh ini dianggap tidak valid. Seharusnya hubungan kita secara personal dengan Tuhan itu pengalaman pribadi kita cukup untuk kita sendiri, tapi jangan sampai kita jadikan doktrin atau kita sebarkan kepada orang banyak tanpa kita uji dulu. Karena Alkitab bilang uji terlebih dahulu. Ya, itu Alkitab loh. Dan kemudian yang air menjadi darah Yesus, sejauh ini ya karena saya masih belajar juga, saya belum menemukan dukungan ayat Alkitab di mana air menjadi darah Yesus sekaligus menjadi vaksin. Ya kalau iman pribadi, yaitu saya tidak bisa intervensi, ya. Kalau itu imannya dia. Tapi kalau untuk dijadikan tentu seperti menjadi pengajaran apa di doktrin pada umum, ya itulah alasannya saya berbicara. Karena kalau kita lihat di dalam Alkitab, air menjadi darah itu tulah. Air menjadi anggur memang ada, ya, itu mujizat. Air menjadi darah di dalam kitab Wahyu itu cawan. Kalau air menjadi darah Yesus, itu belum ada ayat yang mendukung. Sekali lagi saudara-saudara, seperti dalil yang saya sudah sampaikan, kita harus uji berdasarkan firman Tuhan, maka firman Tuhan yang menjadi standarnya, maka karena tidak ada ayat kitab yang mendukung itu, maka itu hanya saya sarankan hanya untuk pribadi saja. Ya, kalau imannya seperti itu, silahkan. Tapi kalau untuk umum, ya belum ada ayat Alkitab yang mendukung. Dan tidak ada yang saya temukan. Ya, kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa menemukannya, saya juga senang bisa berdiskusi. Ya, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Ya, saya akan senang belajar. Ya, puji Tuhan. Tapi dari sejauh ini, karena ayat Alkitab dan tidak ada ayat Alkitab yang saya temukan mendukung itu, saran saya itu cukup pengalaman pribadi saja dengan Tuhan. Tetapi kalau untuk umum, silahkan buktikan dulu, terbukti, valid secara ilmiah, baru kita bisa terima. Sekali lagi, saya katakan kalau iman atau pengalaman pribadi itu sifatnya pribadi saja. Tapi kalau untuk umum, ya kita harus kaji, harus uji. Ya, kalau sudah terbukti, kalau sudah benar, baru kita angkat bicara. Sehingga tidak menimbulkan keresahan dan tidak menimbulkan keributan. Kalau salah kan endingnya jadi nabi palsu. Endingnya kan jadi bernubuat palsu. Bukankah nubuat palsu itu adalah antikris? Nah, itu sebabnya Alkitab sudah memberikan kita supaya perintah, supaya kita menguji segala sesuatu. Sebentar ya. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Segala sesuatu kita uji. Pegang yang baik itu yang baik ya, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan ini pasti yang terbaik. Peganglah ini
segala sesuatu itu kita puji. Sekian tanggapan saya. Tuhan Yesus memberkati.